Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Serulandari. Saya dari Prodi 1 Peralatan kelas 2B di Stikim Indonesia Maju. Di sini saya akan membawakan materi tentang inteligensi. Dan tugas ini tugas psikologi kesehatan. Inteligensi atau yang disebut kecerdasan artinya pemahaman dan penyelesaian masalah secara cepat. Menurut teori Terman ada dua faktor. Yang pertama, kemampuan umum atau yang disebut general ability, dan yang kedua ada kemampuan khusus yang disebut special ability. Dan yang selanjutnya ada faktor bawaan atau keturunan. Menurut penelitian membuktikan bahwa korelasi nilai tes IQ dari satu keluarga sekitar 0,50 atau 50%. Dan selanjutnya, sedangkan di antara dua anak kembar, korelasi nilai tes IQ-nya sangat tinggi sekitar 0,90. Dan selanjutnya, anak yang diadopsi IQ-nya berkorelasi 0,40 sampai dengan 0,50 dengan ayah dan ibunya yang sebenarnya, dan hanya 0,10 sampai 0,20 dengan orang tua angkatnya. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu ada ciri-cirinya yang pada dasarnya sudah ada sejak lahir, dan ternyata di lingkungan itu sanggup menimbulkan perubahan-perubahan yang berarti. Inteligensi sendiri tentunya tidak akan bisa terlepas dari otak. Terus perkembangan otak itu sangat berpengaruh oleh gizi yang dikonsumsinya. Selanjutnya ada teori menurut Thurston. Teori menurut Thurston itu ada 7 faktor dasar kecerdasan atau yang disebut dengan multifaktorial. Yang pertama itu ada verbal comprehension, itu tuh artinya kemampuan memahami kata-kata. Dan yang kedua ada yang namanya word fluency, itu tuh artinya kemampuan mengucapkan kata-kata. Dan yang ketiga ada yang namanya number atau yang disebut dengan kemampuan memecahkan masalah dengan angka. Dan yang keempat ada space atau yang disebut dengan kemampuan ruang. Dan yang kelima ada yang namanya memory atau kemampuan mengingat. Dan yang keenam ada perpetual itu artinya kemampuan mengamati atau menafsirkan persamaan. Yang ketujuh ada reasoning yang artinya kemampuan penalaran. Di sini juga ada inteligensi dan IQ. Apa sih IQ sendiri? IQ adalah skor yang diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan. IQ juga memberikan sedikit indikasi mengenai taraf kecerdasan seseorang dan tidak menggambarkan kecerdasan seseorang secara keseluruhan. Dan yang selanjutnya ada inteligensi dan bakat. Dalam kemampuan umum terdapat kemampuan yang amat spesifik. Kemampuan yang amat spesifik ini memberikan pada individu suatu kondisi yang memungkinkan tercapainya pengetahuan, kecakapan, atau keterampilan tertentu setelah melalui suatu latihan yang disebut dengan bakat. Dan selanjutnya adalah tingkat kecerdasan menurut Terman. Itu tuh kalau 180 ke atas disebut dengan jenius. Di sini tuh dibagi dengan beberapa tingkat kecerdasan sendiri. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman di layar ini. Dan yang selanjutnya juga ada multiple intelligency. Itu tuh ada 7 kecerdasan. Nah, yang pertama apa sih? Yang pertama itu ada yang disebut dengan kecerdasan linguistik. Dan yang kedua ada kecerdasan matematik logis. Terus yang ketiga ada kecerdasan visual spasial. Terus yang keempat ada kecerdasan ritmik musikal. Yang kelima ada kecerdasan kinestetik. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh ada kecerdasan interpersonal. Dan selanjutnya ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, kecerdasan emosional menurut Shapiro 1997 itu mengemukakan bahwa kemampuan memantu perasaan diri sendiri dan orang lain serta menggunakan informasi untuk mengarahkan pikiran dan tindakan. Yang kedua, menurut Cooper 2000 mengemukakan bahwa kemampuan merasakan, memahami, menerapkan kepekaan emosi sebagai energi, terus informasi, terus koreksi dan pengaruh. Di
Ini juga ada mengukur emosi menurut Davis 2006. Yang pertama ada mengenal emosi, yang kedua ada memahami emosi, yang ketiga ada mengatur emosi, yang keempat ada menggunakan emosi. Dan selanjutnya ada kecerdasan spiritual. Apa sih spirit? Spirit adalah keberanian, semangat, energi, dan tekad. Terus, spiritual itu sendiri merupakan makna dan nilai kehidupan yang bermakna. Artinya, kecerdasan spiritual adalah kemampuan memahami diri dan lingkungan sehingga dapat memaknai keadaan yang berkaitan dengan sang penciptanya. Selanjutnya ada ciri-ciri kecerdasan emosi menurut Goleman 1996. Yang pertama itu ada mengenali diri, yang kedua mengelola emosi, yang ketiga motivasi diri sendiri, yang keempat mengenali emosi orang lain, yang kelima membina hubungan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.